Debat Capres ketiga telah dihelat pada 7 Januari 2024 kemarin. Namun, sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Lempar opini hingga saling sindir satu sama lain membuat debat kali ini dianggap lebih panas dari debat Capres sebelumnya. Lantas, seperti apa analisis dan bagaimana persentase kemenangan para Capres usai debat kemarin? Simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, beberapa pengamat menilai debat kali ini akan menjadi panggungnya Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Hal itu terbukti dari jalannya debat, di mana Capres nomor urut 1 dan 3 nampak kompak menyerang hingga membuat Prabowo tersudut. Di segmen pertama saat penyampaian visi dan misi para Capres di bidang pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional, baik Ganjar ataupun Prabowo fokus menyampaikan visi dan misi mereka sendiri. Berbeda halnya dengan Anies yang langsung menyerang Prabowo dengan mengkritik kinerja Kemenhan selama 5 tahun terakhir, seperti kasus situs Kemenhan yang dihacker tahun 2023, pembelian alutsista bekas, pencurian ikan dan pasir. Bahkan Anies juga menyindir Prabowo yang memiliki 340.000 hektar tanah, berbanding terbalik dengan nasib separuh TNI yang tidak mempunyai rumah dinas. Bahkan Anies juga menyinggung program andalan Kemenhan, Food Estate Singkong yang merusak lingkungan dan hanya menguntungkan golongan tertentu. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi Food Estate Singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Di segmen kedua, debat Anies dengan Prabowo mulai terlihat. Awalnya Prabowo menjelaskan tentang peran Indonesia sebagai negara yang berhasil dalam hal pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan, hingga menjadi panutan negara-negara Afrika. Namun, jawaban tersebut disanggah oleh Anies. Menurutnya, untuk menjadi negara panutan di selatan, Indonesia harus bisa mengangkat dan memecahkan apa yang menjadi agenda atau masalah yang terkait dengan selatan-selatan, bukan menceritakan agenda atau kehebatan Indonesia ke negara lain. Anies juga menyebut seorang presiden harus bisa menjadi panglima diplomasi yang ikut berdiskusi dan memecahkan isu yang ada di kawasan selatan-selatan, sehingga secara tidak langsung membuat Indonesia dianggap sebagai negara berpengaruh di selatan-selatan, bukan malah duduk dan diam jadi penonton. Suasana semakin riuh setelah Prabowo menyebut Anies hanya omon-omon, sementara Ganjar di sini masih tampak menjadi penengah. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal saya setuju. Kalau ngomong ya kumaha perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Di segmen ketiga yang membahas tentang utang, Anies menyebut utang seharusnya dipakai untuk kegiatan produktif, bukan untuk non-produktif seperti membeli alutsista bekas. Di sini jelas Anies menyindir Kemenhan era Prabowo, sementara Prabowo dan Ganjar justru fokus dengan topik dan tidak mengorek kekurangan lawan sebagai jawaban. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Di segmen keempat, debat semakin panas. Dimulai saat Anies bertanya kepada Prabowo tentang apa hubungan etika dengan pemimpin negara
dengan kemampuannya dalam menjaga keamanan negara. Awalnya, Prabowo menjawab bahwa pemimpin harus jujur dan sebagainya. Namun entah karena terus diserang Anies dari awal debat, maka ia pun menyindir Anies dengan menyebut pemimpin tidak boleh menghasut rakyat hanya karena ambisi pribadi. Anies tak mau kalah, ia pun mengkritisi adanya orang dalam terkait pengelolaan food estate dan pengadaan alutsista dan kasus pelanggaran etika oleh Gibran Rakabuming Raka yang meloloskannya menjadi cawapres Prabowo. Anies seolah-olah menyebut Prabowo tidak memiliki standar etika sebagai seorang calon pemimpin. Momen itu pun ditutup dengan statement Prabowo yang menyebut Anies memiliki data yang salah tentang food estate dan pengadaan alutsista, sehingga menyebut Anies tidak pantas berbicara tentang etika dengan dirinya. Saudara bicara etik-etik, ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Di segmen kelima, Ganjar yang sebelumnya selalu main aman dan cenderung sejalan dengan Prabowo justru ikut menyerang ketum Partai Gerindra itu. Kala itu, ketiga capres membahas kinerja Kemenhan selama 5 tahun belakang. Ganjar mempertanyakan mengapa indeks pertahanan militer dan perdamaian Indonesia menurun, serta membeli nilai 5 untuk Kemenhan karena beberapa alasan, salah satunya pembelian alutsista yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Anies lebih parah lagi, ia memberi nilai 11 dari 100 untuk Kemenhan. Tak hanya itu, Anies juga meminta Prabowo untuk terbuka tentang data pertahanan negara. Prabowo menjawab dengan bagus, ia menyebut data itu sangat rahasia. Tidak etis menunjukkan hal tersebut di muka umum, apalagi jika sampai diketahui negara lain. Di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi, bohong, saya tidak minta tertutup. Dari debat tersebut, terlihat jelas Anies tak berhenti membombardir Prabowo dengan segala pertanyaan yang tendensius, bahkan terkesan menjurus ke ranah pribadi. Ganjar yang awalnya kalem juga ikut-ikutan menyerang Prabowo. Namun dari sekian momen tadi, ada satu momen di mana seusai debat, Anies tidak menyalami Prabowo. Padahal Prabowo merupakan seniornya dan pengusungnya di Pilkada DKI. Tapi Anies seperti tak memiliki inisiatif untuk sekedar bersalaman dengan Prabowo. Sungguh mengherankan. Jika melihat hasil debat capres kemarin, rasanya tak ada perubahan berarti. Prabowo dan Gibran masih jadi calon dengan persentase paling besar untuk memenangkan Pilpres nanti. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jika setuju sertakan alasan kalian di kolom komentar ya. And see you next video. Bye bye.